Benarkah jalan tol di Brunei itu gratis? Ini adalah Mahat Islam Tutong, tempat isolasi COVID di Brunei. So spesial, pada hari ini Wulan akan memperlihatkan ke kalian bagaimana sih kondisi jalan tol atau highway yang ada di negara Brunei Darussalam. Bagi kalian yang berada di Indonesia dan luar negara Brunei Darussalam, pasti kalian akan sedikit penasaran dengan jalanan, khususnya highway yang ada di negara Brunei Darussalam. Bagaimana keadaan jalanannya, apakah berbayar, bagaimana kondisi lalu lintas yang berada di highway negara Brunei Darussalam tersebut. So, pada hari ini ikuti Wulan sedikit long trip dari pusat kota Bandar Sri Begawan menuju ke kota minyak Seriah. Kali ini kami melalui jalanan kampung di pagi hari. Jadi, jalanan ini adalah jalan alternatif untuk menuju ke Tutong dari pusat kota Bandar Sri Begawan. Kami sengaja berangkatnya itu pagi-pagi sekali untuk melihat keindahan suasana jalanan pagi hari di perkampungan negara Brunei Darussalam. Walaupun jalanan kampung atau desa, tapi infrastrukturnya itu sangat lumayan bagus ya guys. Jarang sekali atau hampir tidak pernah kami menjumpai kondisi jalanan yang berlubang atau berlupak, walau sering dilewati oleh kendaraan berat, misal lori atau truk pembawa barang. Sekiranya ada jalan yang berlubang, pihak JKR atau Jabatan Kerja Raya Brunei akan sesegera mungkin untuk memperbaikinya. Karena kami tadi itu berangkatnya awal banget, masih sangat pagi sekali, jadi jalanan ini lumayan masih sepi ya. Belum banyak kendaraan atau mobil atau kendaraan-kendaraan lain yang melewati jalan ini. Jadi nanti di sekitar pukul 7 ke pukul 8 gitu lumayan ramai jalanan ini, orang-orang pada berangkat kerja atau ada keperluan lainnya. Sebentar lagi kita akan memasuki jalan tol atau lebuh raya yang ada di negara Brunei Darussalam. Jadi ini adalah awal permulaan kalau dari jalan tadi untuk menuju ke highway atau lebuh raya Tutong ya. Dan tara, kita sudah masuk di highway atau lebuh raya yang ada di negara Brunei Darussalam. Oh, ternyata nggak ada pintu tolnya. Dan nanti kami akan singgah sebentar melihat dari dekat keadaan tempat isolasi pasien COVID di daerah atau distrik Tutong. Jadi semenjak COVID gelombang kedua awal Agustus tahun lalu, pihak Kementerian Kesehatan Negara Brunei Darussalam membuat tempat isolasi pasien COVID baru di Mahat Islam Tutong. Sebenarnya tempat itu adalah bangunan sekolah middle school, tetapi dialih fungsikan untuk penanganan pasien COVID karena pusat isolasi pengasingan kebangsaan di Tutong sudah penuh. Karena hari ini adalah hari Jumat, jadi kondisi jalanan di highway ini nggak seberapa ramai. Kalau hari-hari biasa, banyak kendaraan atau mobil itu lewat dari sebelah sebaliknya itu untuk menuju ke pusat kota Bandar Sri Begawan. Jadi sedikit informasi ya guys, kalau di negara Brunei Darussalam, hari Jumat itu orang-orang yang kerja government atau kerja di sektor pemerintahan itu adalah cuti atau libur, selain di hari Minggu tentunya. Dan seperti yang aku bilang tadi, kita akan mampir sebentar untuk melihat tempat isolasi pasien COVID di daerah atau distrik Tutong. Jadi pasien berstatus positif akan dibawa ke sini untuk diisolasi sehingga sembuh. Kami hanya lewat di persekitaran saja pagi ini, memandangkan pastinya kalau bukan orang yang berkepentingan dilarang untuk memasuki kawasan isolasi tersebut. Tetapi karena saat ini jangkitan di Brunei Darussalam meningkat lagi, jadi pasien dengan status kategori 4 dan 5 saja yang akan dirawat di pusat isolasi ini. Pasien dengan gejala ringan kategori 1 dan 2 diperbolehkan untuk isolasi di rumah masing-masing, dan setiap keluarga atau rumah akan diberikan paket kesehatan yang berisi beberapa keperluan seperti ART test kit, alat pemantau kadar oksigen dalam darah atau oximeter, obat-obatan, dan selebaran mengenai informasi kesehatan COVID-19.
ada berjaga? Jaga depan sini. Oh ya ampun, kasihan. Terus yang sebelah sini apanya tuh? Ini apa? Itu rekaman. Dan ini Wulan's Live akan tunjukkan sedikit video tempat isolasi tersebut yang kuambil dari laman IG Brunei Heritage. Jadi sedikit banyak kita nih akan tahu bagaimana kondisi tempat isolasi pasien COVID di negara Brunei Darussalam saat ini. Walaupun bangunan ini bersifat sementara dan diperbuat dari tenda-tenda, tetapi dalamnya itu dilengkapi dengan tempat tidur yang selesa atau nyaman bagi pasien COVID-19. Ada AC-nya juga untuk mengurangi hawa panas di luar tenda. Serta ada sanitasi seperti kamar mandi yang dapat dipergunakan oleh para pasien COVID. Juga kan. Kita lanjutkan lagi tentang bahasan highway atau lebuh raya atau jalan tol untuk pengucapan di kita di Indonesia. Untuk total jalan tol atau highway di negara Brunei Darussalam adalah 18.636 km yang membentang dari distrik Brunei Muara sehingga ke distrik Belait. Diambil dari sumber Wikipedia. Untuk informasi saja bagi kalian yang berada di luar negara Brunei Darussalam, jadi Brunei Darussalam itu ada 4 distrik atau kalau di kita biasa disebut dengan kabupaten ya, mulai dari distrik Brunei Muara, distrik Temburong, distrik Tutong, dan distrik Kuala Belait. Sementara kalau kita berkendara dari ujung Brunei di distrik Brunei Muara menuju ke distrik Belait menggunakan highway dapat ditempuh sekitar 2 jam saja. Jadi anggap saja untuk mencapai titik Brunei dari ujung ke ujung dapat ditempuh berkendara dengan 2 jam saja. Tertakluk kondisi lalu lintas saat itu ya. Nah, kira-kira dapat nih traveler berkeliling Brunei hanya dalam 1 hari saja loh. Terutama bagi para wisatawan transit sebelum menuju ke destinasi berikutnya. Untuk keadaan jalan dari highway di negara Brunei Darussalam itu dibangun menggunakan aspal berkualiti sehingga tiada keadaan jalan yang rusak atau berlubang. Dan untuk segi keamanan, sekiranya terdapat rumah penduduk di persekitaran highway harus ada jarak setidaknya 9 meter ujung atap rumah dari titik terluar highway. Papan-papan tanda peringatan di jalan pun lumayan banyak dipasang untuk segi keamanan pengendara. Misal, kenakan sabuk pengaman, batas kecepatan maksimum yang diizinkan yakni 100 km per jam dan 70 km per jam untuk hari hujan. Dilarang mendahului dari sebelah kiri, papan tanda keberadaan sebuah tempat sebelum masuk simpang jalan, rambu U-turn atau balik arah, dan sebagainya. Kadang juga ada dipasang speed trap kamera di beberapa tempat untuk mengantisipasi pengendara yang melebihi batas kecepatan maksimum yang diizinkan di highway di negara Brunei Darussalam. Kayaknya kalau yang ini sama seperti di jalan tol di Indonesia deh ya. Dan di Brunei Darussalam pengendara motor diizinkan untuk memasuki atau menggunakan fasilitas jalan highway ini. Sementara untuk tarif, bayar nggak ya? Untuk tarif adalah gratis atau free kalau di negara Brunei Darussalam. Tiada kadar bayaran sesen pun ditarik untuk pengguna jalan tol di Brunei Darussalam. Sekitar tahun 2016 dibuka highway terbaru di Brunei yaitu Highway Lumut Talisai yang menghubungkan Talisai dan berakhir di Lumut untuk mengurangi kemacetan sekitar Talisai dan Sungai Liang di jam-jam pagi saat berangkat kerja dan sore hari saat pulang kerja. Baliknya, kami akan melewati Highway Lumut Talisai, tetapi untuk berangkatnya kami lewat Jalan Lama Talisai karena semenjak dibuka Highway Lumut Talisai, Jalan Lama Talisai ini sudah jarang macet lagi.
Nah, teman-teman semuanya, terutama yang berada di luar negara Brunei Darussalam, sudah tahu kan keadaan jalan tol atau jalan bebas hambatan atau lebuh raya yang ada di negara Brunei Darussalam? Jalan tol gratis yang ada di Brunei dan dapat dilewati oleh semua moda transportasi. Nggak hanya mobil dan motor saja, sepeda dan orang jogging pun dapat melewati walau agak sedikit berbahaya ya, seperti yang kami lihat tadi. Semoga bermanfaat informasi Wulan's Life di video kali ini dan jumpa lagi di video selanjutnya tentang negara Brunei Darussalam, si negara petrodolar. See you guys!